Oke ya. Ini channelmu Kakek ya. atau bapak? Kakek saya itu dibantai tahun 1934. Oh Bapak kakek, saya tadi lahir tahun bapak. 1932. Ini mental penjajah kok kayak gitu mental kali. bagaimana? Kakek saya itu dibantai loh. Dibantai oleh Belanda. Tadi katanya bapak. Aduh, Suma, nanti saya rekam ya. Saya ini ya. Saya turun nanti saya kirim ke kamu ya. Supaya kamu itu jangan asal bicara. Jangan asal bicara. Oke ya, terima kasih. Baru tahu Jangan asal mentalmu, ternyata bicara. tahu. Nggak ada apa-apanya. Dia yang ngomong Kau cuma asal bicara, ngomong Aku aja. pula yang asal bicara. Nggak ada isimu. Nggak ada isimu. Itu aja Suma, nggak ada isimu. Jujur. Buat saya, kamu nggak ada isimu. Apa isi kau bicara itu Gunung kalau kakek? Maksudnya memang, karena kakeknya saya memenggal bapaknya bilang sama mungkin. dia. Bapak Maksud saya lu itu lahir tahun kakekmu 1932, dipenggal kakek sama saya bapakmu dibantai atau tahun gimana ini? 1934. Di mana kakekmu itu dibantai di mana? Siapa yang bantai? Oh, saya nggak bisa salahkan. bilang tempat. Nanti Jadi kok framing kau salahkan kali kami? tempat. Kau salahkan yang bantai. Siapa yang bantai? Yang Keluargamu bantai sendiri. Belanda. Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bantai warahmatullahi Belanda. wabarakatuh. Kalau dikatakan bahwa penjajahan dalam misi membawa Bang Gunung Batu. gereja, Bang Gunung kemudian Batu. apakah gereja dibongkar? Lalu Sebentar, Bang Gunung Batu. kakek saya dibantai itu haruskah saya menerima? Iya, Bang Gunung Batu. Abang Gunung Batu tahu nggak? Kekatolikan itu masuk di tahun 1511. Habis itu Protestan Calvinis baru datang di tahun 1607. Protestan Calvinis ini yang dibawa VOC, Varende Oost-Indische Compagnie, ini datang memang banyak ngebantai Katolik, Bang. Protestan ini, Bang. Abang Karena tahu nggak? musuhan dari luar. Protestan yang membantai Katolik, Bang. Kadang musuhan dari sana. Abang tahu nggak itu? Jadi coba belajar lagi abangku ganteng, coba Ya ya. begini Bang, tadi Bang Suma punya pernyataan bahwa penjajahan ini kan masuk membawa gereja. Apakah Betul. mereka harus membongkar gereja? Ya sesama kalian saling membongkar, saling membantai kok kami. Tidak begitu. Loh. Begini, kalau apakah penjajah ini masuk membawa gereja? Oh kenapa iya. mereka harus membongkar gereja? Kamu lah Bang, saya Abang mau tahu 3G nggak, Bang? Abang tahu 3G nggak? Ngapain? Apa 3G? Jelaskan biar saya paham. Gold, Nah, ngapain gospel, and glory. Emas, kemenangan, dan Injil. Itu misi mereka datang ke Indonesia. 3G. Gold, glory, dan gospel. Kemenangan, emas, dan gospel. Gospel itu kita apa, Bang? Itu asumsi abang saja. Loh itu fakta sejarah, Bang. Semua anak SD udah tahu itu. Semua di bawah tadi bilang 3G. Saya SD juga tidak pernah Oke, belajar saya tunjukin itu. nih, saya tunjukin. Nah, SD-nya dia di pohon ara soalnya. nih, Bang, abang bisa lihat handphonenya nggak? Bonus University. Binus University, Dutch Heritage in Indonesia, Belanda Heritage di Indonesia. Nah, di sini disebutkan Dutch itu Belanda. apa? Belanda itu. Iya, Dutch itu Belanda. Kolonial Belanda Belanda datang ke bagaimana, Indonesia menyebarkan kekristenan. Mereka membawa moto yang bernama Gold, Gospel, Glory. Saya translate ya, artinya emas, Injil, sama kemuliaan. Jadi misi kekristenan memang dibawa Belanda, itu fakta sejarah. Bang, itu fakta sejarah itu di SD juga kita belajar ya? Udah, kita belajar, semua orang tahu. Itu ilmu Nah, tadi pengetahuan. abang bilang di SD juga kita belajar. Loh, jangan pungkiri kata kalimat abang tadi itu loh, yang keluar dari mulut abang toh. Apa yang saya pungkiri? Yang abang bilang bahwa di SD juga kita belajar. Iya, memang. betul. Iya. Coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana mata pelajaran apa yang menunjukkan fakta itu. Bang Delpin Matematika. Kristen. Matematika. Halo. Iya, kabur. Bang Delpin Kristen. Malam. Kristen. Ya, baik. Ya, selamat malam. Selamat malam juga. Dilanjut. Ini saya naik ke room ini bukan mau diskusi, cuma mengingatkan. Karena saya mau diskusi pun saya ngerti apa-apa masalah ini.
masalah agama. Cuma mengingatkan aja kalau mau diskusi jangan pengecut lah jadi beragama. Maksudnya jangan dibingungkan orang. Ya, kalau mau diskusi jangan dibisuk-bisukan orang. Ya, berarti mendirikan room ini tadi untuk terima diskusi. Kan gitu. Saya mengingatkan aja. Ya. Bang Delpin, boleh saran balik Bang. Sarankan pada saudara Anda bisa. yang naik. Bisa. Sarankan pada saudara Anda yang naik, jangan ngerocos, gak berhenti, supaya jangan di mute. Itu caranya. Kenapa? Ini room diskusi. Kalau mau ngobrol, batasin diri sendiri supaya jangan di mute. Mute itu fasilitasnya Bang, batasi. Gitu Bang. Boleh, maksudnya Abang kalau coba memang lihat apa. di room pengucat Islam, Abang lihat kalau kami naik jangankan di mute, nggak diberi ruang kami bicara. Di sini kami beri ruang untuk menjelaskan kalau Anda punya pemahaman. Anda tahu tentang apapun sejarahnya atau tentang metodologi pengajaran ketuhanannya, silakan Abang jelaskan, kami beri ruang. Udah. Menggunakan ilmu. Kita lanjut diskusi aja lagi. Ini lagi live di semua YouTube ya teman-teman ya. Ini Gorbachev Muslim apa Kristen? Muslim. Ya. Enggak, Tunggu dulu ya Bang. Saya turunin dulu, saya cari yang Kristen biar enak diskusinya. Bang Delpin mau diskusi atau mau apa? Mau curhat? Saya mau turun aja Bang. Aku cuma mengingatkan silakan. aja. Iya. Oke. Bobo yang baik ya. Pada kabur. Ya ini Lukito, Muslim apa Kristen? Lukito. Dilanjut Bang Giblin biar mengedukasi ke teman-teman juga. Iya, seperti yang tadi saya bilang, tadi ada yang mencoba untuk membelokkan sejarah atau entah apa ya Bang ya, lupa kali sejarah. Padahal itu diajarin pas SD kan. Ini apa saya doang apa semua orang sih? Kita SD diajarin kan di ilmu sejarah kan? Iya, di sejarah ada itu dulu memang, di sejarah. Basic sejarah kita di IPS dulu IPS ya. Iya kan? SMP Ya, aku. di IPS ada itu. Iya, kita diajarin 3G, abis itu kita disuruh nonton 30G 30 S, SPKI. itu sebelum itu. Jadi semuanya udah kok kayak ya apa pura-pura apa karena makan kambing Idul Adha apa gimana ini? Iya. Tadi ada juga yang menjelaskan masuknya katanya tahun 645 itu tadi. Di Nih Sumatera. Lukito Muslim apa Kristen Lukito? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Stay dulu ya Bang ya, stay dulu ya. Kita naikin yang Kristen dulu ya. Stay dulu ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu yang Muslim. Ini 2 slot buat Kristen ya, biar ada edukasi. Ya Bang Zuma mute tuh. Ya, kan mestinya gue nggak naik tadi nih. Aduh, tapi kesel aja sejarah dibelok-belokin kayak gitu. Ada tadi yang menggunakan apa juga Bang Jibril dari sejarah katanya masuknya tahun 645 gitu ya ke wilayah Sumatera Utara. Enggak, itu salah. Itu Memang ada fitnahnya abad 12 katanya. Ini fitnahnya saya tahu dapat dari mana. Kalau kita lihat dari Indonesian Investment dari sini, di sini diceritain sumber pertama yang diketahui mengenai kehadiran agama Kristen di Nusantara, kita ditemukan karya ensiklopedi oleh Abu Salih Armeni, seorang Kristen Mesir yang hidup di abad ke-12. Menurut tulisannya, ada sejumlah gereja Nestorian di Sumatera Barat pada saat itu yang berlokasi dekatan dengan sebuah tempat produksi kayu kemper. Nah, nih di sini nih. Biasanya ini nggak dibaca sama mereka. Namun, para ilmuwan di masa selanjutnya berargumen bahwa Al-Armini mungkin telah salah mencatat lokasi ini dan lokasi sebenarnya berada di sebuah kota di India. Iya, itu dia. Itu Tapi biasanya dikutipnya paragraf awal doang, yang terakhir nggak dikutip. Iya, karena yang dicatatkan itu wilayah Hindia, Belanda dikiranya India, padahal itu Biasalah, India biasalah. Selatan itu.
Dia nggak tahu Muslim Nggak dibaca suka baca. benar. Di Jaipur. Nanti bentar lagi pada naik tuh Bang Jibril, aliteng-alitengnya biasanya ya tiap hari kan ya. Bang Jibril mungkin suka mantau. Cuma yang menghujat yang naiknya bukan yang berilmu. Ya itu urusan Bang Kores deh itu. Sampai jam 9 ya. Gue suka Keren, banget ya. kalau Bang Kores udah ketawa gitu udah. Semalam ada yang cewek tuh. Siapa sih namanya, lupa saya yang cewek itu. Oh Nah, iya itu iya. tuh. Yang semalam tuh. Saya ini penghujat Islam loh katanya. Wih gila sampai ngaku gitu dia ya. Haluna bener tuh pada nonton ya teman-teman. Si Haluna. Ya, niatnya nantangin Bang Kores itu, tapi salah dia. Gue aja takut mau Bang Kores. Oh, nggak ada satupun orang Kristen yang bisa mengalahkan argumen Bang Kores. Nggak ada. Tapi kalau mau tahu ya kalau dia Bang Kores pinter ya. Nah itu. Tapi kalau mau literasi, mau buku, ayo. Kalau data Jibril, Tapi udah jarang sih teman-teman Kristen yang mau edukasi, lihat data gitu ya Bang Jibril. Saya rasa Karena itu saya udah jarang naik kan. Saya rasa jarang. Kecuali yang adu bacot ya itu banyak. Kebanyakan kayak tadi ngelawak kayak tadi banyak. Bahwa data entah dari mana disimpang-simpangkan. izin menyapa saudara yang ini. Karyana, selamat malam, assalamualaikum. Kalau Muslim, Karyana. Waalaikumsalam. Kristen ya? Iya. Muslim. Oh Kristen. Kristen Bu. Kristen. Oke, boleh silakan. Apa Kayaknya judul dialognya ya? Bukan lintas agama ini, apa ya? Iya, lintas agama nih. Kristen, Tuhannya Kristen terkutuk. Ngeri kali ya. Silakan. Iya, ngeri ya. Galatia 3:13. Bunda Kristen? Muslim? Enggak lah, Muslim. Oh, saya Kenapa sendiri tuh, Bun? Muslim. Saya sendiri yang Kristen sini ya. Iya. Ini Bang Dep, Muslim apa Kristen Bang Dep? Saya Kristen. Baik. Ini ada dua ya Kristennya. Silakan Bunda bertanya aja. Kebetulan nggak ada temanya, mengalir aja ya. Silakan bertanya. Siapa tahu ada yang jadi unek-unek ya tentang Islam, tentang literasi Islam, atau mau ditanya silakan. Bang Dep begitu juga sama. Silakan. Ya, saya hanya menanggapi aja ya. Kalau ada pertanyaan saya jawab, gitu kira-kira. Oh gitu. Gurunda monitor Gurunda. Iya siap. Ada yang siap ditanyai tentang kekristenan kak? Ada ini dua. Bunda Karyana sama Bang Dep. Oh iya. Di dalam Bible di Matius 28 nomor 19 ada yang disebut amanat agung. Pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yang ingin saya pertanyakan, kita disuruh menjadi pengikut siapa? Pengikut siapa? Kita disuruh jadi pengikut siapa di situ, Bu? Pengikut, kalau Kristen bilang pengikut Bapa di sorga, pengikut Yesus juga. Kalau pengikut Bapa di surga itu kan berarti harus menjadi Yudaism, penganut kitab Tanak milik orang Yahudi. Karena bukan Bapa yang berfirman kepada kitab-kitab kanon, begitu juga kepada Paulus. Berarti akan terjadi kontradiksi karena firman Bapa yang datang kepada orang Yahudi itu
itu hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk seluruh bangsa. Jadi kontradiksi. Jadi nggak nyambung kalau di situ adalah Bapak yang mengajak kita untuk jadi pengikutnya. Karena ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Yakub. Oke, menurut Bapak siapa? Kalau menurut saya sih seperti yang dilakukan oleh Kristen hari ini, menjadi bukan hamba Tuhan, melawan hukum Tuhan yang datang kepada orang Yahudi, kemudian menyembah kepada sosok makhluk yang bernama Kristus, maka saya katakan bukan menjadi pengikut Tuhannya Yahudi, tapi pengikut iblis. Kalau menurut saya, karena hanya iblis yang mengajarkan untuk tidak menyembah kepada Tuhan, gitu Ibu. Oke, boleh saya tanggapi agak sedikit panjang ya. Kenapa? Ya, silakan. Disuruh pergilah ke segala bangsa. Nah, pada mulanya di sorga, yang ada di sorga itu adalah Bapa, diciptakan Lucifer, diciptakan Bapa Yesus melalui anakku engkau hari ini kuperanakkan, dan malaikat-malaikat. Nah, di sorga timbul pertentangan, yaitu kecemburuan sosial, kecemburuan dari Lucifer terhadap anak, yaitu Yesus. Nah, sehingga dengan timbulnya awal mula dari dosa adalah kecemburuan. Nah, akhirnya singkat cerita Lucifer jatuh ke bumi kita ini, karena bumi kita inilah yang paling termudah diciptakan. Jadi kita harus tahu sejarah penciptaan. Nah, Bapa itu tidak Alfa dan Omega. Yesus berasal dari Bapa. Dia berumur dan dilahirkan melalui kata-kata. Jadi kalau kita sebagai manusia ini selalu siapa bidannya? Nah, jadi melahirkan itu nggak harus dari rahim. Yesus pada saat belum lahir sebagai manusia, dia dilahirkan Bapa melalui kata-kata. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Nah, dengan pertentangan dari Lucifer dan Yesus, sehingga Lucifer jatuh ke dalam dosa ke bumi ini. Nah, coba ingat dulu, diciptakan Adam dan Hawa. Wahai Adam dan Hawa, beranak pinaklah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Itu titahnya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi Adam dan Hawa melakukan dosa di Taman Eden sehingga diusir. Mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Nah, turun-temurun lah, lahir si Kain, lahir sini, dibuat di Alkitab itu. Nggak semua dibuat, tapi lahirlah anaknya si Kain. Itulah kita ini sekarang. Nah, pada saat air bah, Nabi Nuh mengatakan, bertobatlah kalian, masuklah ke sungai, ke bahtera ini. Tidak ada yang mau masuk, hanya 8 orang. Semua penduduk mati karena dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Yang hidup hanya 8 orang. Abraham, Nuh, anaknya 3, masing-masing istri. Berarti 4 pasang. Dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Ya kan? Nah, keturunan mereka lah kita ini sekarang. Nah, setelah diurutkan di Alkitab ini, versi Alkitab ya. Setelah diurut-urutkan, dari turunan siapakah bangsa Cina? Dari turunan siapakah Indonesia? Barang turunan siapakah yang Yahudi? Nah, kita urutkan si Ham, Hem, Japet. Yang 3 anaknya ini, keturunannya ini. Kalau si Nuh kan nggak mungkin lagi beranak kan? Anaknya yang 3 inilah. Udah pasti berbeda, kulitnya pun berbeda. Nah, kita urutkan dari mulai pertama kali adalah Bapa percaya adalah Abraham. Itu dari si Set. Abraham lah menurunkan, itulah terjadi keturunan 12 suku Israel, yaitu Israel. Nah, di luar itu, menurut Alkitab, itu kafir. Yang ada adalah keturunan dari Israel,
yaitu 12 suku, termasuk orang Yahudi. Nah, jadi Yahudi sendiri tidak mengenal Yesus, sudah sampai datang ke bumi ini, lahir melalui Maria, malah mereka menyalibkan. Jadi kalau nggak tahu sejarah penciptaan, sejarah pertentangan di sorga, tidak akan mengerti masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Inilah dibuat iblis supaya kita keliru semua manusia ini. Kira-kira begitu, Pak. Mohon ditanggapi. Iya, baik. Jadi di awal tadi Ibu sudah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan data ketika Anda mengatakan di surga di situ ada Yesus. Yesus itu ada nanti setelah manusia Maria itu ngeden, baru ada Yesus. Makanya dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus statusnya adalah ciptaan yang menjadi daging. Inilah konsep yang diajarkan oleh Kristen secara turun-temurun, yaitu membantah dalil kitab sendiri. Dan saya melihat penyampaian Ibu ini hanya doktrin doang. Adapun data yang Anda bawa Mazmur 2 nomor 7, kalau kita ingin jujur mengatakan, itu tidak dikatakan aku telah memperanakkan. Itu nggak ada dalam bahasa Ibrani, itu nggak ada. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Tapi tak apalah. Tapi tak apalah, saya anggap Ibu ini adalah seorang yang penggiat gereja tapi bukan pendalam materi Bible. Karena yang Ibu uraikan panjang lebar itu justru tidak sesuai dengan apa yang ada di Bible. Nah, yang saya tanya, kita ini mau jadi pengikut siapa? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini yang minta diikuti siapa? Kalau kita mau mengikuti Yesus anak Maria, berarti kita harus menjadi Yudaism. Ibadah kita harus Sabtu, tempat ibadah kita harus sinagoge, kita harus bersunat, gak boleh makan babi, harus menyembah kepada Elohim saja, percaya kepada Yesus hanya utusan Tuhan saja, dan Pas tidak itu, bisa Pak. jadi Kristen. Saya Advent. Nah, kalau Pas. itu pun kalau Advent kan hanya menyembah kepada kepada Tuhan saja dan tidak menyembah kepada Tuhan utusan Tuhan. Sabar, Bu, gantian kita. Gantian kita, Ibu. Advent ini lebih parah lagi dari Kristen-Kristen yang lain. Jauh lebih parah Kristen. Tunggu dulu. Izinkan saya mengurai. Sebagaimana saya mengizinkan Ibu mengurai. Kenapa? Orang Kristen ini adalah orang yang mengutuk Taurat, tetapi menjilat Taurat. Munafik. Coba Anda lihat kitab saudara dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama Kristen di sana? Paulus. Dia dengan jelas mengatakan bahwasanya jika engkau mengharapkan kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Aku tidak dikatakan di situ. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, kata Paulus nih, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau menjadi seorang Advent yang masih menjilat kepada Taurat, berarti konsekuensinya adalah harus mengakui sia-sia kematian Kristus. Jadi Advent ini adalah sekte yang paling konyol di antara seluruh sekte yang ada di Kristen. Kalau Kristen itu percaya diri, ketika mereka melepaskan Taurat, karena memang Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel, mereka benar-benar melepaskan dan menjadi Kristen sejati. Tapi kalau Advent masih menggunakan Taurat, tapi juga percaya kepada kematian Kristus. Berarti lupa dengan pesan Paulus Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Malah dikatakan sekali lagi dalam Galatia 5, kita lihat di dalam Galatia 5 itu Paulus berani. Ungkapan Paulus ini sangat-sangat mematikan kemudian langkah seorang Advent. Kenapa? Dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus,
Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Advent masih membawa hukum Taurat, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi Kristen sejati itu yang nggak sentuh-sentuh Taurat lagi. Jadi kalau Advent ini masih menyentuh Taurat, kami Advent, kami masih begini. Ya, Paulus sendiri mengatakan, kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Bahkan sia-sia kematian Kristus kalau kamu mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Nah, ini lagi-lagi saya katakan materi ini memang sakit buat Advent, tapi mau kayak mana? Itu kan terus dalam Bible, bukan saya ngarang. Nah, sayangnya Advent ini memang jarang belajar Bible, hanya doktrin saja. Silakan. Silakan dibuka mute-nya, Bunda. Bunda, dibuka mute-nya. Atau Pak Dep. Q. Iya. Silakan Bang. Saya ada ya, Pak. Oh iya. Malam semua abang-abang ya. Malam Bang, malam. Iya. Oh, tertarik sekali dengan diskusi yang begitu bagus ya. Ini hostnya siapa ini? Bang Zuma ya? Iya, Bang Zuma. Iya. Iya. Mohon maaf, Bang Zuma ya. Bang Zuma yang tadi sebagai host ya. Iya. Maksudnya yang barusan menyampaikan penjelasan tadi. Betul Bang. Menyangkut Alkitab dan sebagainya gitu, menyangkut kekristenan dan sebagainya, gitu ya? Iya Bang. Bang Zuma ya? Saya Bang. Halo. Iya. Iya Bang Dep, itu Bang Zuma, Bang Dep. Bang Dep, gemes deh. Oh siap, Bang Zuma. Ini coba konfirmasi dulu dengan Ibu tadi karena penjelasannya mungkin lebih detail ke Ibu ya tadi. Mungkin lebih substansinya ke Ibu karena penjelasan itu mungkin tadi lebih. Ya ibunya langsung pingsan Bang Dep setelah mendengar penjelasan dari Bang Zuma. Ibunya langsung pingsan tuh. Sekarang Bang Dep aja dulu sambil nunggu ibunya siuman. Iya, jadi begini Bang Zuma, saya kan cuman sebagai ya pemerhati untuk hadir di rumah aja. Mau mendengar apa penjelasan Bang Zuma menyangkut Alkitab dan sebagainya. Itu menurut kami sesuatu hal yang luar biasa ya. Sesuatu hal yang luar biasa. Seorang muslim yang by data kemudian bisa memahami Alkitab itu luar biasa. Nah ini satu pertanyaan dari saya gitu Bang Zuma. Boleh ya? Ya silakan Bang, silakan. Saya butuh penjelasan. Penjelasan gini. Bang Zuma cukup memahami tentang Alkitab, apalagi tentang Al-Quran gitu. Nah, saya minta dari Bang Zuma tolong menjelaskan tentang apa itu kelemahan daripada Alkitab dan apa kelemahan daripada Al-Quran, gitu. Baik, saudara. Jadi gini, segala sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, segala sesuatu nih yang sifatnya berkesinambungan atau temporer. Ini lebih substansi, gini Bang Zuma, lebih substansinya kepada kelemahan daripada Alkitab maupun kelemahan daripada Al-Quran. Gitu. Saya cuma minta dua, gitu aja, gitu. Iya, jadi gini lebih substansi saudara. Ya, gitu Bang. Iya, kalau berbicara mengenai Bible, kelemahannya itu tertinggal oleh zaman, tergerus oleh perkembangan masa. Semakin maju perkembangan kehidupan manusia, semakin beradab, semakin mencapai kepada puncak kejayaan manusia itu, Bible semakin tergerus. Dari aspek ilmu, tergerus. Dari segi ekonomi, tergerus. Kedokteran, tergerus. Ilmu pengetahuan umum, tergerus.
Bible tidak bisa menghadapi kenyataan. Bible tidak bisa menghadapi keadaan. Bible tidak bisa menghadapi situasi kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan alam semesta. Kelemahan Bible itu di situ. Tidak sanggup menjawab hal kemaslahatan kehidupan manusia. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, kelemahannya adalah tidak memiliki kelemahan. Itu kelemahan Al-Quran itu tidak memiliki kelemahan. 1400 tahun silam hukum boleh berganti, zaman boleh berubah, ilmu pengetahuan boleh sampai kepada puncak kejayaannya, akan tetapi tak mampu melengsarkan Al-Quran sebagai simbol kebenaran yang bersumber daripada wahyu dan kaitannya dengan akal manusia. Itu kelemahannya itu di situ. Al-Quran ini tidak bisa ditinggalkan oleh zaman. Seperti apapun kemudian perkembangan di atas muka bumi ini, Al-Quran kelemahannya tidak bisa ditinggal. Dan kelemahan yang paling kemudian, ya silakan. Iya, dari pembedahan pertanyaan saya lebih cenderung bahwa Al-Quran tidak mempunyai kelemahan gitu ya. Lebih mengerucut ke situ. Kemudian dari sisi Alkitab mungkin tergerus dengan keadaan zaman gitu ya. Jadi Bang Juma lebih spesifik bahwa Alkitab tidak bisa untuk memberikan tujuan kemaslahatan untuk Bang Dep, kalau Bang Juma lagi menjelaskan, tolong jangan dipotong dulu sampai selesai. Kecuali kalau udah selesai, baru giliran Bang Dep. Bang Dep ngomong, Bang Juma nggak motong loh Bang Dep. Biarkan setelah selesai baru disanggah ya. Sekarang Bang Dep diam dulu, biar Bang Juma yang menjelaskan, oke? Oh boleh. Ini sorry karena kita baru bergabung di terlalu semangat abang kita di room sehingga Oke, baik, lanjut Bang. Lanjut. Iya. Kemudian kelemahan lanjut dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada kelemahan. Oke, lanjut. Iya, kelemahan Al-Quran itu egois. Al-Quran itu kelemahannya. Egoisnya dia nggak mau dikalahkan oleh kebenaran apapun, baik secara ilmiah, secara bahasa. Itu Al-Quran egois. Dia nggak mau tunduk kepada hukum manusia. Dia nggak mau tunduk dengan hukum alam. Bayangkan aja nih, Al-Quran 1400 tahun silam dengan nuansa bahasa Arab masuk ke negara yang sangat-sangat maju di atas muka bumi ini, negara terpopuler, negara super. Begitu dia masuk, Al-Quran tidak mau tunduk kepada bahasa yang ada di dalamnya. Meskipun penduduk dalam satu negara itu benci kepada Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke dalam negara tersebut, orang-orang yang membencinya tidak mampu merubah Al-Quran yang tadi bahasa Arab menjadi cukup menggunakan bahasa negara tersebut. Terlalu ego Al-Quran itu. Ketika kemudian ada temuan baru yang ditemukan oleh para ilmuwan, para pakar, Al-Quran busung dada. Saudara, yang kau temukan beratus tahun dengan alat canggih, aku sudah lebih dulu menyatakannya 1400 tahun silam. Kelemahannya Quran itu di situ. Terlalu sombong Al-Quran itu terhadap alam semesta ini, kecil alam semesta ini. Apa yang diuraikan Al-Quran, temuan-temuan para ilmuwan, begitu ditemukan dengan tepuk dada, Al-Quran lantas mengatakan, 1400 tahun silam aku sudah menyatakan itu, Cahayu. Itu kata Quran. Jadi Al-Quran ini tidak pernah mau tunduk kepada ilmu pengetahuan manusia. Dia selalu di atas. Kelemahannya itu di situ. Makanya Al-Quran itu ya tak mampu ada manusia yang mampu mengorek kesalahannya. Kalaupun ada yang mencoba, paling ngulik-ngulik terjemahan.
Karena Anda bertanya tentang kelemahan, ya saya sampaikan itu kelemahan kitab suci Quran. Itu kelemahannya. Dia tidak mau tunduk kepada hukum yang dibuat oleh manusia. Dia senantiasa selalu berada di atas daripada hukum-hukum yang ada. Sehebat apapun hukum yang ada dibuat oleh manusia, hukum itu akan berganti. Tapi hukum yang ada di Al-Quran, sekali tetap nggak pernah berubah. Setinggi apapun hukum yang ada di dunia ini, Al-Quran tidak tunduk terhadap hukum tersebut. Contoh, itu tadi, ketika yang terjadi dalam sebuah negara, hukum ini, Al-Quran masuk, nggak mau diwarnai oleh hukum yang ada di sana, nggak mau. Nggak mau. Dia akan berdiri tegak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Tidak suka, Al-Quran tetap berdiri. Suka, Al-Quran tetap berdiri. Dia tidak bisa diwarnai oleh kehidupan manusia manapun. Demikian, Bung. Silakan. Baik Bang Juma. Jadi dari kesimpulan bahwa ini saya simpulkan menurut versi penjelasan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi. Karena itu sifatnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Bang Juma. Tapi pada prinsipnya adalah kita menerima sebagai teman dalam diskusi dalam roomnya Bang Juma ya. Bahwa terkait dengan ini saya tanggapi dikit bahwa terkait dengan Alkitab itu tergerus dengan keadaan kehidupan manusia. Pada prinsipnya kalau saya pribadi ya, ini karena mungkin faktor saya adalah sebagai seorang Kristen, saya menyatakan bahwa enggak, dan itu saya bantah ya, saya bantah itu dan saya enggak terima. Prinsip lain bahwa saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Juma terkait dengan kelebihan daripada Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran tidak pernah mau tunduk terhadap apapun dan di zaman apapun, di zaman manapun tetap Al-Quran itu tetap berdiri tegap gitu ya, kalau nggak salah. Dalam sisi lain bahwa Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab itu, dan di negara adik kuasa sekalipun tetap Al-Quran bisa berdiri tampil dengan bahasa Arab dan sebagainya. Dari sisi sudut pandang lain, pada prinsipnya bahwa menjadi sebuah pertanyaan bagi kami bahwa diwajibkan semua pengikut Muslim ya, dalam tanda kutip, Muslim harus bisa menguasai bahasa Arab dan bisa mampu untuk bisa menerjemahkan apa yang dimaknai dalam penjelasan penjabaran Al-Quran itu sendiri. Banyak yang terjadi, ini menurut pengalaman saya nih Bang ya, kita diskusi bahwa banyak yang terjadi nggak usah kita lihat negara lain lah, negara dikuasa dan negara-negara yang lain, kita nggak usah lihat, kita lihat di negara kita sendiri, di Indonesia, bahwa sebagian besar teman-teman saya yang ada di teman-teman saya dalam lingkup komunitas saya banyak Muslim Bang. Terkadang kita diskus dalam ini, lu paham nggak, bisa nggak baca Al-Quran ya. Ini yang tadi disampaikan kelebihan Bang Juma sampaikan bahwa kelebihan daripada Al-Quran adalah tidak mau memperbaharui diri dalam konteks bahasa apapun itu, dan tetap Arab tetap ada. Nah persoalannya adalah bahwa nggak usah kita melihat yang lain. Di Indonesia yang notabene-nya adalah cukup besar penganut umat Muslim ya di negeri ini. Tapi kalau dipresentasikan hampir dari 100% penganut Muslim, hampir 100% Bang. Kalau kita konotasi dalam 100%, kalau 20% orang tidak 80 lah, hampir 90% orang itu tidak paham dengan Al-Quran, dan dia tidak kalau dilepas kemudian suruh dibacakan itu Alkitab dan dia bisa bukan Alkitab sih, Al-Quran, disuruh untuk bisa membacakan Al-Quran kemudian dia bisa memahami makna daripada Al-Quran, dia nggak paham Bang. Itu menurut pengamatan saya. Bahkan saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab dalam diskus kami ya,
dalam diskusi kami. Saya bertanya, you bisa nggak berbahasa Arab? Ya bisa. Lah, kalau lu mati, andaikan lu mati, kesananya Allah bertanya pada kamu, berbahasa kamu nama siapa pakai bahasa Arab, kamu bisa jawab. Jangankan jawab, ngerti Bang, aja langsung nggak ke bisa. poin aja Bang, jangan muter-muter di situ Bang, jangan bermain kata di situ Bang. Enggak, bukan. Ini kan diskusi. Maksudnya tadi kan penjelasan dari Bang Juma kan saya potong, bukan saya potong, saya kan masuk Bang. Ya udah, sekarang Ketika kembali saya ke poin masuk, Bang, kembali ke poin Bang. ya poin kan saya sampaikan bahwa penjelasannya adalah bahwa kelemahan menurut saya loh, karena saya bertanya menyangkut kelemahan daripada Al-Quran itu apa, kan saya sampaikan bahwa kelemahannya adalah tetap mempertahankan sesuatu yang pada prinsipnya tidak mengedukasi umatnya sendiri. Dan ini kita cerita dunia loh, kategori dunia, di mana bahasa masing-masing daerah itu berbeda, negara ini berbeda, di dunia ini berbeda. Nggak usah kita lihat di mana-mana lah, Indonesia tadi kan saya bilang. Sanggup nggak umat Muslim itu sendiri memahami tentang Al-Quran itu, membaca? Jangan paham dulu Pak. Bahasa Indonesia dalam artian begini Pak, terkadang orang bisa membaca tapi untuk mengerti nggak bisa gitu. Orang bisa baca satu alenia itu selesai, tapi untuk menjabarkan kita bisa bertanya kepada dia, bisa paham nggak apa yang kamu baca? Belum tentu. Orang bisa baca tapi mengerti belum tentu juga, dia bisa paham, bisa baca tapi memahami belum tentu, apalagi bahasanya berbeda gitu kan. Bahasanya berbeda, tulisannya berbeda. Oke, kita paham poinnya, udah diulang-ulang. Silakan. Menulisnya. Iya, udah diulang-ulang. Kita paham poinnya. Silakan Bang Zuma. Iya. Oke, gitu kira-kira paham ya Bang ya? Paham, ya? Saya sangat paham. Iya. Jadi gini, saudara. Kalau dari sisi kan sebentar sebelum pertanyaan saya tadi itu cuman kelemahan daripada Al-Quran, kelemahan daripada Alkitab, dan itu yang saya lihat Bang. Kalau kelemahan Al-Quran adalah karena bahasa Arab, jangankan ini, teman-teman saya yang pandai begitu pagi, siang, malam, sholat 5 waktu juga saya suruh coba baca Alkitab, baca Al-Quran, paham gak? Saya juga masih kurang Bang, bukan kurang, hampir sebagian besar nggak bisa membaca itu, gitu loh. Kira-kira sih itu. Jadi yang tadi Bang Juma sampaikan bahwa Al-Quran tidak punya kelemahan, saya bilang itu situlah kelemahannya Al-Quran, gitu loh Bang. Ya. Iya, baik. Oke Bang. Ya, silakan simpan wadah di bat. Bang, aduh, ngomong terus, gua kick juga lo, bikin kesel. Ya lanjut dulu ndak. Iya, saya kalau berbicara Abang, tolong taruh wadah di batok kepala supaya bisa mendengar dan paham penjelasan saya. Jadi Al-Quran itu bukan surat kabar, bukan Bible. Selayaknya Bible itu hanya sebuah surat kabar dari barat. Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca lalu pahami isi, enggak. Al-Quran ketika dibaca, yang pertama yang membacanya itu mendapatkan pahala. Apa pahala itu? Harta surga. Dan yang mendengarkan pun demikian adanya, mendapatkan harta surga, yaitu pahala, amalan baik. Yang kedua, orang-orang yang membaca Quran, terlepas dia paham atau tidak, itu diselamatkan pada saat hari penghisaban di akhirat. Al-Quran itu akan menjadi tempat naungan yang akan menaungi orang-orang yang sering membaca Quran pada saat hari penghisaban. Yang ketiga, orang-orang yang membaca Quran itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah dan kepercayaan Allah untuk mengimplementasikan Al-Quran yang dikatakan dalam Al-Quran, aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Jadi yang membaca Al-Quran ini adalah orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi firman Allah itu sendiri. Jadi amal pahalanya itu sangat dekat. Orang yang membaca Quran adalah orang yang intim kepada Tuhannya, yaitu Allah. Membaca Al-Quran, terlepas dia paham isinya ataupun tidak,
itu menjadi obat, penyejuk hati, penenang jiwa, pelepas dahaga, dan mengenyangkan ruh yang lagi haus dan lapar. Terlepas dia paham artinya. Kemudian menjadi jasad yang diberkati oleh Allah, jasad yang diberkahi oleh Allah, jasad yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun beliau orang-orang yang membaca Quran ini tak paham artinya. Kemudian orang yang membaca Quran itu dijauhkan dari godaan iblis. Lalu orang yang membaca Quran senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan orang yang membaca Quran itu adalah orang yang sedang menguraikan ilmu pengetahuan bagi yang mengerti, bagi yang tahu, dan seterusnya. Jadi Al-Quran dibaca bukan hanya sekedar tahu arti. Al-Quran dibaca itu mendatangkan banyak kebaikan. Nah, berbeda dengan orang-orang Kristen. Apa yang didatangkan dengan membaca Bible? Apa yang didatangkan? Baca Amsal, baca Yehezkiel, yang didatangkan apa? Horny. Membaca kemudian Tuhan ditampar, diludahin, digebukin, ditelanjangin, ditonjok. Apa yang muncul? Pembelajaran apa yang bisa diterima di situ? Stupid, jahiliyah, kebodohan. Jadi berbeda. Orang membaca Quran tanpa mengerti artinya pun masih mendatangkan nilai positif. Mereka kemudian diselamatkan pada hari penghisaban. Mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang kepercayaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan firman Allah, menjadi obat bagi orang yang sakit, menjadi orang yang diberkahi jasadnya, dijauhkan dari godaan syaitan, mendapatkan senantiasa perlindungan dari Allah, membuat hati tenang, dan seterusnya. Itu kebaikan-kebaikan yang dialami oleh yang membaca Quran meskipun tak paham. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Bang Juma kenapa menangis? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Jadi orang yang tidak ngerti Quran, membaca Quran menenangkan hati, membuat hati kita tenang. Yang tadinya sakit menjadi sembuh. Baca Quran meski tidak ngerti bacaannya. Itu kitab suci Al-Quran. Kelebihannya itu di situ. Nah, sekarang kalau kita baca Bible, berbahagialah tete yang engkau isap. Ilmu apa yang bisa kita dapatkan di situ? Ilmu apa? Nggak ada ilmu. Jadi begini itu, Bang Juma. Jadi saudara, membaca Quran itu bukan hanya satu aspek baca saja. Quran, Harus ngerti. Mau baca bahasa Arab aja kita nggak mengerti. Nah itu dia, makanya nubuatannya di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab itu kitab termeterai. Yang bisa membacanya hanya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi roh setan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Nah, kelebihannya yang kedua adalah
Berarti kelebihannya yang kedua adalah semua setan dong, termasuk yang Kelebi- lagi dengar ini. Kelebihannya semua setan, yang karena- kedua adalah jangan kehisteris dulu, jangan kesurupan setan dulu. Kelebihannya yang kedua adalah Gitu loh. orang Islam bisa baca original teks kitabnya. Orang Kristen sampai bulu alisnya hilang, tanpa mata berbulu lagi. Orang Kristen tak bisa baca original teks kitabnya. Itulah kelebihan daripada orang Apa Kristen. kelebihannya coba? Apa kelebihannya orang yang Kelebihannya tidak apa? bisa baca original teks kitabnya sendiri? Kelebihannya apa? Apa kelebihan dari Sekarang orang? saya bertanya Ya, untuk saya Bang juga Juma. bertanya, Bung. Apa kelebihannya orang yang tidak mampu membaca original teks kitabnya sendiri? Kalau orang Islam tidak mengerti terjemahannya, sudah disiapkan buku terjemah. Misalnya nih, orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu bacaannya? Enggak ngerti. Tinggal buka terjemah. Oh, ini terjemahannya. Nah, Orang Kristen Arab membodohi kalian aja nih umat muslim. Benar loh. biadab, kau jangan ngomong kayak gitu, anjing. Emang jangan Anjing, jangan ngomong gitu, anjing. Iya. Kenapa anjing? Karena terjemahannya kan ada, anjing. Ya kan, Jeng? Terjemahan Al-Quran ada kan, Jeng? Nah, sekarang original teks kitabmu mana? Ketika kamu baca kitabmu, kau bacalah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi manusia. Mana original teksnya? Coba kau baca. Benar enggak itu? Benar enggak kayak gitu? Mana original teksnya? Bisa kau baca aslinya? Nggak bisa, Paman. Jadi kalau orang Islam paham asli, ngerti aslinya. Habis itu kalau mereka ingin mendalami materi, tinggal buka terjemah. Ya toh? Nah sekarang coba kau buka lagi. Kau buka kitab mulai itu. Kau buka. Baca di kitab lagi. Kau baca kitabmu. Habis itu baca coba original teksnya. Ya nggak bisa. Begini saja saudara David, anak asuh. Begini. Kau buka kitabmu sekarang. Anak asuh kenapa kau turun lagi? Kau buka kitabmu, saya buka kitabku. Kau baca Yohanes 1 sampai data nomor 5. Yohanes 1, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 5. Kau baca, habis itu kau buka original teksnya. Nah, kau baca original teksnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang saya baca kitabku dalam bentuk original teks. Habis itu saya baca Indonesianya. Bisa nggak? Ya bisa dong. Jadi original teks asli saya bisa, terjemahannya saya bisa. Lah kamu terjemahan tok, bisa nggak baca bahasa aslinya? Itulah kegoblokan kalian. Ya itulah kau, karena kau anak asuh. Itulah anak asuh kau. Itu anak asuh, kau anak asuh. Kau anak asuh kau. Anak asuh, makanya kau bodoh. Kau yang anak asuh. Sekarang kau bisa nggak baca original teksnya kitabmu? Bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Goblok anjing kau. Ya kau anak asuh. Coba, bisa nggak kau baca original teks kitabmu? Mana kau tahu mana yang benar, mana yang salah? Kalau kami nggak bisa dibodohi, kenapa? Karena ada original teksnya, ada bahasa aslinya. Begitu kemudian terjemahan salah, kembali ke original teks. Lah kamu mana kau bisa tahu yang mana yang asli, mana terjemahan benar, mana terjemahan yang salah? Apa yang menjadi rujukanmu? Yang menjadi rujukanmu bahwa itu asli, itu salah, itu benar, itu salah, apa? Original teksnya yang mana? Kau ngerti? Gak bisa. Itulah Kristen. Manusia dompala. Manusia bahlul. Bisanya hanya menghujat. Kau itu B2. Benar aslinya. Cuma modal congor kau itu. Saudara, yang saudara B2 B2? itu, yang B2 itu, yang di dalam tubuhnya mengalir darah babi. Ya, darahnya tapi darah babi, Islam juga dia dagingnya boleh makan darah B2 babi. juga kalau apa? Seluruh yang ada di Kalau dalam tubuhmu B2. itu adalah darah babi, semua penyebab daging babi, nutrisi babi tuh tumbuh di dalam tubuhmu. Jadi kau itu separuh babi karena makananmu babi. Kami melihat babi jijik, kau masukkan ke dalam perutmu babi itu kan? Kan B2 juga penyembah batu. Iya kan? Kau Kalau masukkan terpaksa babi itu kau dalam makan perutmu B2 kan? juga. Kamu lihat babi, Jangan modal congor habis itu kau kau masukkan cuma. ke dalam perutmu. Iya kan?
Nah, kami melihatnya aja jijik. Kamu malah masukkan ke tubuhmu. Cuma Jadi yang B2 itu yang anak kamu. kecil nak, kayak nabimu. B2 itu kamu. Hah? Oke. Ya, Ada Tuhanmu istrimu isap anak puting. kecil. Tuhanmu isap puting gimana dong? Cuma anak kecil, cuma. Udah turunin. Kalau sudah menghujat kayak gini turunin. Host, jangan dibiarkan host anak asu ini menghujat. Kalau menghujat sudah berlebihan diturunkan, ya. Nanti mereka menghujat, kita balas kesurupan sendiri. Udah ku jelaskan baik-baik. Pertanyaanmu ku jelaskan baik-baik dari aspek ilmu. Kau katakan inilah kebodohan kalian. Wah, inilah kalian gampang dibodohi katanya sama Arab. Wah, mancing orang emosi lah itu namanya. Kami baca bahasa Arab. Tapi dengan mudah kami menemukan terjemah. Sinkron kan antara bahasa Arabnya dengan terjemahannya. Nyambung. Kami bisa baca bahasa Arabnya, bisa juga baca terjemahan. Nah Kristen, hanya terjemahan doang. Nggak bisa original teksnya. Itulah yang membuat sakit hati kalian. Sakit hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tak bisa baca kitab sendiri. Sakit hati, memang sakit hati. Ngaku anak Tuhan tapi buta kitab sendiri. Sayang. Semua binatang sudah dimakan, monyet dimakan, padale dimakan, kera dimakan, kuda nil dimakan, ular naga dimakan, belut listrik dimakan, apalagi semua, kecoa, tikus, ular, komodo dimakan, parakang, pararang, padale dimakan semua, tapi tak sanggup baca kitabnya sendiri. Sakit hati, kamu sakit hati karena kalah argumen sama Bang Suma. Sakit hati, kamu sakit hati. Tujuannya menista malah jadi ternista. Oh ye. Lucunya Gurunda awalnya itu smart, awalnya intelektual, sok-sok gimana gitu. Ujung-ujungnya anjing lu, bagong babi lu. Sakit hati lo kan. Aku bisa Quran, bisa Bible. Lu cuman bisa terjemahan, lu nggak bisa Quran. Sakit hati. Sakit hati dong. Sakit hati Allah. Bang Suma bisa Al-Quran, bisa baca Quran. Allah, pendetamu nggak bisa bahasa Yunani. Nggak bisa baca tulisan Yunani. Sakit hati kau kan? Merasa tanta. Makanya jangan menghujat. Kau santai aja nya. Kau ngata-ngatain. Saya sudah menjelaskan. Kau bilang kau dibodoh-bodohi. Ya, aku bilang lah kau anak asu, ya kan? Jangan kayak gitu dong. Santai aja, jangan emosi. Assalamualaikum. Yang muslim jangan naik dulu yang muslim ya. Waalaikumsalam. Jangan emosi kawan-kawan, karena saya tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur sedikit pun enggak. Bulu kuduk saya ini nggak berdiri, sehelai bulu saya nggak jatuh. Jadi nggak usah kau emosi, nggak usah kau menghujat. Oke, santai, santai. Kau udah dikasih waktu bertanya, udah bertanya, malah kayak gitu caramu kawan. Jangan gitu dong, santai dong, jangan emosi dong. Kita dengan sabar menjawab pertanyaan. Iya, silakan, silakan. Ya, izin, Bang Pakiti muslim apa Kristen? Pakiti. Muslim. Pakiti. Oh, tunggu ya Bang, kita mau naikin yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi, biar gampang monolog ya. Oke, yang muslim ditahan dulu teman-teman ya.
Mohon izinnya buat teman-teman muslim, di atas sudah penuh. Biarkan teman-teman Kristen yang naik ya. Biar ada diskusi FYD, Muslim apa Kristen? FYD. Jangan menghujat ya. Muslim bang. Oh Muslim, di bawah dulu ya bang ya, biar yang Kristen. Ya siap bang. Ini Santika.